di dalam dakwaan jaksa ya terhadap 4 terdakwa yang, sekarang sedang, disidang oleh pengadilan, itu juga menyebut nama Budi Ari. Jadi nama Budi Ari disebutkan dalam dakwaan jaksa menerima 50%. Ketika fakta-fakta yang muncul di proses penyidikan Polri, kemudian di tahap penuntutan itu menemukan ada indikasi, betul ada 50% gitu ya, penerimaan yang diterima oleh Budi Ari, itu pasti juga akan diperkuat nanti selama proses persidangan di pengadilan. Kalau memang, dari bukti sudah cukup kuat, statusnya seharusnya bisa naik ya, antara mereka-mereka yang diperiksa sebagai saksi kemudian naik ke, status menjadi, tersangka. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Nama mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi kembali disebut di dalam sidang yang melibatkan 4 terdakwa. 4 terdakwa yang duduk ya, dalam persidangan itu adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Nah, di dalam proses persidangan yang melibatkan 4 terdakwa itu ada salah satu saksi, yaitu mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo, Hoki Situngkir, yang menyebutkan bahwa memang pernah ada pertemuan antara Budi Ari dengan dirinya dalam kaitannya dengan beberapa orang yang disebut sebagai orangnya Budi Ari. Salah satunya adalah yang menjadi staf khusus yang sebenarnya tidak masuk kualifikasi dalam kriteria yang berlaku, yaitu Adi Kismanto, akan tetapi kemudian Adi Kismanto tetap lanjut dan proses sebagai salah satu staf khususnya Budi Ari. Nah, untuk membahas perkembangan mengenai proses hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam memberikan proteksi, ya, perlindungan terhadap website-website yang menjual judi online ya atau yang beroperasi sebagai judi online, kita akan mendiskusikannya kembali dengan Bung Emerson Yunto. Bung Emerson Yunto ini adalah ahli hukum dari Visi Integritas. Kita sapa dulu Bung Eson, ya, nama panggilannya Bung Eson. Bung Eson, apa kabar? Kabar baik, Pak. Nah, Bung Eson, ada perkembangan terbaru. Nama Budi Ari disebut lagi dalam persidangan 4 terdakwa. Tanggapannya dulu, Bung Eson, terkait dengan namanya kembali disebut nih. Ya, penyebutan nama Budi Ari ini sekaligus memperkuat sebenarnya fakta-fakta yang disodorkan oleh jaksa melalui dakwaan yang disampaikan kepada 4 terdakwa ya. Nah, jadi ini bukan rumor gitu ya, ini adalah fakta yang dikumpulkan oleh kejaksaan kemudian disuguhkan dalam bentuk surat dakwaan. Dari kesaksian pejabat di Menkominfo ini kemudian bisa menjadi pintu masuk sebenarnya untuk membuktikan benar tidaknya apakah benar Budi Ari menerima 50% seperti yang disebut-sebut dalam dakwaan. Oke, Bung Emerson, kalau kita mengacu kepada wawancara teman-teman media gitu ya, salah satunya yang diberitakan oleh Kumparan tanggal 28 Mei lalu, di situ juga Budi Ari kembali membantah bahwa dia menerima ya 50% terkait dengan biaya atau ongkos yang harus dibayarkan oleh para para pengelola website judi online itu, dan dia mengatakan bahwa nama saya dicatut gitu ya. Saya nggak terkait, saya nggak terima uangnya. Tapi yang aneh gitu ya, kalau kita lihat dari fakta persidangan yang juga diberitakan, itu kan kesaksian-kesaksian
para saksi gitu ya, dan mereka bukan saksi yang kaleng-kaleng karena adalah para pejabat pada level Direktorat Jenderal di Kominfo, yang memberikan penegasan kembali terkait dengan hubungan antara Budi Ari dengan Adi Kismanto. Yang ini sepertinya kok spesial sekali gitu ya. Kalau kita lihat dari, kronologis, kasus yang diceritakan, yang disampaikan dan yang yang disampaikan sebagai kesaksian di persidangan, ini kan, seakan-akan nama Adi Kismanto itu adalah sesuatu yang spesial. Karena tadi, dia hanya lulusan SMK, tapi kemudian lolos sebagai, staf khusus, Menteri Budi Ari gitu ya saat itu. Nah, kalau tidak ada titipan dalam tanda petik gitu ya dari sang menteri, tentu anak ini kan nggak akan lolos gitu. Nah, Mmm. dalam konteks seperti itu apakah ini bisa memberikan salah satu petunjuk baru bahwa memang, eee, bantahan-bantahan yang disampaikan Budi Ari ini, perlu dikejar lagi, agar kemudian, terbukti ada fakta ya yang berbeda dari bantahan yang disampaikan oleh Budi Ari. Karena ini seakan-akan ada, 2 sisi yang bertolak belakang ya. Di satu sisi, Budi Ari itu kesannya dekat sekali dengan Adi Kismanto dan Adi Kismanto sekarang sedang menjadi terdakwa, tapi pada saat yang sama Budi Ari membantah, dia menerima 50% dan, namanya hanya dicatut saja. Ini gimana nih Bung Eson ini? Ya, ini kan kalau Adi Kismanto kan selalu di dalam beberapa fakta atau di beberapa, dari dakwaan atau mungkin dari beberapa persidangan disebut sebagai orangnya Budi Ari gitu ya, kalau sebutannya begitu ya. Nah, artinya apa, memang dia disebut-sebut sebagai tangan kanan gitu ya Budi Ari dalam urusan-urusan tanda kutip "pengawasan terhadap peredaran judi online". Nah, bud si Adi ini atau orangnya Budi ini kan sebenarnya itu juga punya punya keahlian sebenarnya, bisa memilih mana yang bisa diblokir, mana yang tidak bisa diblokir begitu ya. Tergantung dari sebenarnya seberapa, setoran gitu ya, dari pihak-pihak, penyelenggara judi online ini. Nah, kalau pernyataan Budi Ari ini kan seperti halnya saya ambil, rujukan di beberapa kasus-kasus korupsi, selalu adalah yang muncul adalah bantahan, tidak kenal. Kemudian apa namanya, Tuhan tidak tidur, kemudian ini hanya fitnah, ada orang jolim kepada dirinya dan sebagainya. Tapi yang kita percaya bukan pernyataan, si Budi Ari ya paling tidak, tapi adalah bagaimana ada saksi-saksi atau bukti-bukti yang lain memperkuat bahwa apakah betul Budi Ari tidak kenal, kemudian apakah betul Budi Ari tidak terima 50%, dari yang, disebut-sebut di dakwaan oleh jaksa. Tapi pernyataan dari, pejabat di Kemeninfo atau saat ini Komdigi kan, itu justru memperkuat bahwa ada, betul permintaan sekitar 50% untuk kepentingan, apa, Perlindungan. perlindungan atau beroperasi kembalinya para, pelaku judi online. Nah, ini yang kemudian harus digali lagi oleh, penyidik gitu ya, penyidik, maupun juga nanti di proses persidangan. Tapi Pak Adnan ya, jadi yang juga perlu diingatkan lagi kepada publik adalah sebenarnya gitu ya, polisi dalam halnya Direktorat Tipikornya, Polda Metro Jaya dan juga, Direktorat Tipikor, Mabes Polri itu sebenarnya telah menaikkan status penyidikan dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan kasus ini ya, terkait dengan upaya perlindungan terhadap, beroperasinya para pelaku judi online. Jadi di tanggal kalau dalam catatan kami bahkan itu di tanggal, 12 Desember itu sudah naik status penyidikan. Dan kemudian, Budi Ari pernah juga diperiksa di tanggal 19 Desember oleh penyidik, Diskrimsus, Polda Metro Jaya dan, Tipikor Polri. Jadi 2 tim gabungan dari Polda dan, Mabes Polri yang melakukan penyidikan di kasus ini. Jadi
ada paling tidak ada, mmm, pasal-pasal penjerat ya. Jadi ya didakwa dengan atau misalnya dijerat dengan, suap dan juga gratifikasi, paling tidak ada 4 poin lebih tepatnya. Nah, ini yang kemudian bisa sekaligus memperkuat gitu ya, kesaksian-kesaksian itu juga memperkuat keyakinan dari penyidik sebenarnya kalau memang, dari bukti sudah cukup kuat, statusnya seharusnya bisa naik ya, antara mereka-mereka yang diperiksa sebagai saksi kemudian naik ke, status menjadi, tersangka. Apalagi misalnya di kasus ini kan penyidik, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 Saksi. saksi dan 15 diantaranya itu, dari, Kementerian, Komdigi atau Kemominfo waktu itu. Artinya apa, dengan rentang waktu yang, sekitar 5 bulan ini harusnya sudah ada status gitu ya. Status, apakah hanya saksi saja, atau tersangka, atau saat ini ada beberapa saksi, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Jadi ini sebenarnya proses penyidikannya nggak boleh berhenti gitu ya, di satu kasus penyidikan terkait dengan Undang-Undang ITE yang kemudian saat ini masuk ke proses persidangan, satu lagi kasus terkait dengan suap dan gratifikasi. Harusnya tetap bisa berjalan masing-masing begitu, tanpa harus menunggu kasus yang di persidangan selesai atau belum begitu. Oke, ini untuk meng-clear-kan kembali ke sahabat integritas ya. Sebenarnya dalam kasus, judi online, ini ada 2 proses hukum yang sedang berjalan. Proses hukum pertama itu adalah para terdakwa yang sekarang sedang disidang ya oleh pengadilan, ini mereka, dijerat dengan Undang-Undang ITE ya. Artinya pelanggarannya adalah pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bung Eson terkait dengan, proses hukum yang lain, yang ini, proses hukumnya menggunakan pasal suap dan atau gratifikasi gitu ya, yang sudah juga memeriksa Budi Ari sebagai saksi ya pada tanggal 19 atau tanggal 20 kalau tidak salah, Desember 2024. Dan itu statusnya adalah pemeriksaan di dalam penyidikan ya, Bung Eson ya. Pemeriksaan di dalam penyidikan kasus suap dan atau gratifikasi. Nah, kalau bahasanya adalah penyidikan, ini kan, biasanya Bung Eson sudah ada tersangkanya nih biasanya. Ya, Heeh, tapi sepertinya sampai hari ini kita belum mendengar nih, Mabes Polri atau, Polda Metro Jaya mengumumkan atau menaikkan status saksi sebagai tersangka. Nah, ini apakah sesuatu yang memang lazim begitu saja, penyidikan tanpa nama tersangka, atau sebenarnya mereka juga sedang menunggu proses hukum yang terkait dengan empat empat terdakwa tadi yang, dijerat dengan Undang-Undang ITE, para pelaku lapangan, operator lapangan ini? ya, kalau secara umum ya di kasus-kasus korupsi khususnya, ketika proses penyidikan itu pastinya sudah menentukan siapa pelakunya. Kemudian apakah, pidananya telah terjadi atau tidak. Jadi, eee, kalau bicara soal mayoritas itu sudah ada tersangkanya Pak Adnan, gitu ya. Ini juga kemudian menjadi, aneh ketika proses penyidikan sudah berjalan di Desember, tapi di bulan Mei atau memasuki Juni ini belum ada kemajuan, titik titik maju ya, apakah tetap sebagai tersangka atau sudah ada naik status tapi belum diumumkan secara resmi. Nah, ini yang kemudian, eee ketika proses ini juga berjalan landai, kemudian atau tidak ada kejelasan, ini kan justru akan menimbulkan kecurigaan dari publik ya, kenapa kasus ini sudah lama di, penyidikan tapi belum diumumkan sebagai tersangka. Saya nggak tahu apa alasan yang mendasar dari Polri untuk misalnya, bahasanya tidak mengumumkan atau tidak melanjutkan, proses penyidikan ini. Oke. Betul, paling tidak sebenarnya dengan 5 bulan berjalan,
seharusnya sudah ada tersangka nih kalau, dari beberapa pengamatan yang bisa kita lakukan, Pak Tan. Oke. Bung Eson, ini menjadi menarik karena kemudian, di dalam dakwaan jaksa, ya, terhadap 4 terdakwa yang, sekarang sedang, disidang oleh pengadilan, itu juga menyebut nama Budi Ari. Jadi nama Budi Ari disebutkan dalam dakwaan jaksa menerima 50%. Nah, apakah ini sebuah strategi dari jaksa untuk mengunci Mabes Polri agar proses penyidikan yang dilakukannya pada Desember itu tidak keluar, ya, dari apa yang sudah ditemukan dalam fakta-fakta hukum, dalam proses hukum yang sudah berjalan dari sejak penyelidikan dan penyidikan, gitu. Ya, Apakah itu mungkin menjadi salah satu strategi, jaksa? ya, ini sih mungkin-mungkin saja ya, strategi digunakan dalam proses, penyidikan atau penuntutan begitu ya. Di kasus ini kan kewenangan jaksa di fase penuntutan. Jadi ketika fakta-fakta yang muncul di proses penyidikan Polri, kemudian di tahap penuntutan itu menemukan ada indikasi, betul ada 50% gitu ya, penerimaan yang diterima oleh Budi Ari, ini kan itu pasti juga akan diperkuat nanti selama proses persidangan di pengadilan. Plus kalau nanti hakim menyatakan bahwa, fakta-fakta itu juga memperkuat, betul, Budi Ari terima suap ini, pihak penyidik Polri tentunya tidak akan mungkin misalnya menghentikan kasus ini atau misalnya tidak melanjutkan kasus ini ke, tahap berikut ya, apa, pra penuntutan ke kejaksaan dan juga nanti ke persidangan. Nah, Ya, iya, memang bisa jadi ini strategi, tapi bisa jadi juga mungkin kalau secara normatif, secara formal, pihak jaksa selalu bilang bahwa dari fakta-fakta yang muncul di kesaksian dan juga, di persidangan nantinya, itu ya karena memang dugaannya kuat gitu ya soal 50% itu, gitu. ya, memang ini menjadi hal yang, cukup sulit diprediksi ya, meskipun, berbagai informasi dan fakta hukum mulai bermunculan, itu karena, kalau digunakan kacamata politik ya, kita tahu, Kapolri, Listio Sigit ini kan orang kepercayaannya Jokowi, ya, yang sudah dipercaya sebagai Kapolri cukup lama, berbeda dengan, Kapolri-Kapolri, sebelumnya. Nah, pada saat yang sama Budi Ari ini kan juga orangnya Jokowi, ya, bahkan menjadi, ketua relawan Jokowi saat Pilpres, dan oleh karena itu ini seperti gambaran yang, menegaskan bahwa proses hukum terhadap yang terkait dengan lingkaran Jokowi menjadi sulit untuk dilakukan, terutama ketika itu dilakukan oleh Mabes Polri, gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian ada, analisis yang kemudian memunculkan satu, asumsi bahwa munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan kejaksaan, ini sebenarnya untuk memaksa dalam tanda petik Mabes Polri untuk tidak keluar dari, fakta-fakta hukum yang sudah ditemukan sebelumnya, gitu ya. Karena, mungkin kok, sudah 5 bulan ditunggu nggak muncul-muncul namanya, nggak, keluar juga nama tersangkanya, kemudian, lahirlah, atau muncullah nama Budi Ari dalam dakwaan itu. Oke, ini satu satu analisis saja, Bung Eson. Nah, yang, saya ingin lanjutkan, mungkin ini pertanyaan terakhir juga karena diskusi kita juga sudah cukup panjang, Bung Eson. Dalam situasi di mana ada nama orang, ya, apalagi dia adalah pejabat publik, disebut di dalam dakwaan oleh jaksa penuntut, ya, itu kemungkinan untuk diproses hukumnya seperti apa sih, Bung Eson? Kalau melihat dari kasus-kasus yang lain yang pernah ada, ya, dan itu juga ditangani oleh penegak hukum, bukan hanya kejaksaan, tapi mungkin juga KPK, ya, karena KPK juga banyak menangani kasus-kasus korupsi ya, yang berhubungan dengan para pejabat politik, begitu.
Gimana Bung Eson, datanya? Ya, kalau bicara soal kasus-kasus, ini khususnya kasus korupsi ya, ketika namanya disebut dalam, dakwaan jaksa, kemudian atau disebut-sebut dalam proses persidangan itu, persentase ditetapkan sebagai tersangka atau lanjut kasus itu sangat tinggi ya. Jadi ada banyak kasus skandal-skandal iktp, hambalang, kemudian cek lawat gitu ya, terkait dengan pemilihan deputi gubernur BI yang itu namanya disebut mungkin, 2, 3 terdakwa. Tapi kemudian di dalam dakwaan, dalam proses persidangan kemudian menyeret beberapa nama lain. Nah, nama-nama yang disebut itu potensi sebagai tersangkanya, tinggi. Mungkin bisa dikatakan 80 sampai 90% gitu ya. Selebihnya adalah kalau nggak garis tangan, campur tangan, Pak. Jadi garis tangan tuh maksudnya ya mungkin takdirnya nggak jadi tersangka atau campur tangan tuh intervensi. Tapi rata-rata yang kami coba amati gitu ya di beberapa kasus korupsi khususnya, penyebutan nama ini kemudian bisa jadi barang jadi lah. Artinya, potensi saksi jadi tersangka itu sangat sangat, tinggi. Nah, bicara soal, politik begitu ya, saya rasa sebenarnya ini kasus ini udah nggak bisa ditahan-tahan. Dalam artian kan, eee, Mabes Polri juga sudah melakukan proses penyidikan gitu ya, di Desember 2025 dan kemudian juga kita masih ingat juga di beberapa kasus di periode Pak Jokowi sendiri sekitar 4 sampai 6 menterinya kan tersandung dalam kasus korupsi. Artinya apa? Sepanjang bukti-bukti sudah cukup kuat dan nggak bisa ditahan, ya kasus pastinya akan berlanjut. Oke. Bung Emerson, kita kawal terus proses hukum terkait dengan judi online ini karena kita tahu ini telah membuat banyak orang sengsara di Indonesia. Mereka banyak yang bunuh diri, mereka banyak yang terlilit hutang, ya. Akan tetapi orang-orang yang harusnya menjalankan fungsi untuk memberantas, mengatasi persoalan ini justru memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi mereka. Demikian sahabat integritas, bincang kita soal perkara judi online yang sekarang sedang masuk persidangan dengan Bung Emerson Yunto. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.